Jangan lupa ya untuk subscribe pada channel ini. Teman-teman klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pada kesempatan kali ini Pak Takim akan menjelaskan tentang wujud zat dan perubahannya. Selamat menyaksikan dan mempelajari materi ini ya. Sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Kita akan membahas tentang materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Hal ini yang dimaksudkan adalah jumlah zatnya ya, bukan ukuran dari benda atau zat tersebut. Karena belum tentu benda yang besar itu lebih berat daripada ukuran yang kecil. Massa merupakan besaran berat dari suatu benda. Satuan dari berat adalah gram, ons, kilogram, kuintal, dan ton. Untuk mengukur massa atau berat menggunakan timbangan atau neraca. Dan pada umumnya yang diukur adalah berupa benda padat. Berikut adalah contoh-contoh dari sebuah timbangan. Yang pertama adalah timbangan untuk mengukur berat dari buah dan sayur. Timbangan ini sering kita temui di pasar-pasar atau di toko buah. Dilihat dari bentuknya, di situ ada jarum dan angka-angka. Ini termasuk timbangan yang biasa atau mungkin bisa kita kenal dengan timbangan analog ya. Karena ketika beban atau sayur atau bisa saja buah ditaruh di atas mangkuk di atasnya itu, maka jarum akan bergerak menunjukkan berapa berat atau massa dari benda tersebut. Timbangan ini adalah timbangan digital. Biasa kita temui di supermarket atau di beberapa toko buah, di mana nanti pedagang atau petugasnya akan memasukkan kode-kode sesuai dengan di situ ada tombol-tombol digitalnya. Nanti tinggal dikalikan dengan banyaknya berat yang dibeli, nanti tinggal muncul harganya. Lalu berikutnya adalah timbangan jadul ya. Ini timbangan namanya timbangan kodok. Nah, timbangan ini sampai sekarang masih digunakan loh di berbagai pasar tradisional. Biasanya digunakan untuk menimbang beras, gula, gandum melalui penghitungan manual. Kalian bisa lihat di situ ada di dalam kotak yang panjang itu ada yang dinamakan dengan anak timbangan atau anak batu. Nah, anak batu ini terdiri dari beberapa ukuran seperti 50 gram, 100 gram, 200 gram,
500 gram, 1 kilo, dan bahkan 2 kilo. Nah, kapasitas muatan yang ditimbang dengan timbangan ini biasanya maksimumnya hanya 10 kg saja. Lalu berikutnya adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Kalian pasti tidak asing dengan timbangan ini. Timbangan ini merupakan timbangan pengukur berat badan, di mana ini dilakukan dengan analog, artinya dengan jarum. Misalkan ketika kita berdiri di atasnya, maka di situ akan jarum berputar menunjukkan berat badan kita. Berikutnya adalah timbangan digital. Timbangan digital fungsinya sama seperti timbangan sebelumnya, hanya saja dia biasanya menggunakan baterai, dan ketika kita menginjak timbangan ini maka akan langsung muncul angkanya yang menunjukkan berapa berat badan kita. Kalau yang ini apakah kalian pernah lihat? Ya, timbangan ini biasa digunakan di rumah sakit atau bahkan di bidan ya, untuk mengukur berat badan adik bayi, di mana bayi akan ditidurkan di tempat tersebut, sehingga nanti akan muncullah angka yang menunjukkan berat badan bayi. Untuk timbangan ini pasti sudah tidak asing ya, biasanya ada di rumah sakit. Ketika misalkan kita sedang periksa ke dokter, maka akan disuruh menimbang terlebih dahulu dan sekaligus diukur tinggi badan kita. Maka di situ selain menimbang badan, ada alat yang langsung bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan kita. Kemudian ada juga timbangan-timbangan yang digunakan untuk keperluan lainnya. Timbangan ini biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang bervolume besar atau berukuran besar, di mana biasanya timbangan ini juga bisa menimbang hingga sampai 1 ton berat benda. Bisa juga digunakan untuk mengukur beras dalam 1 karung, atau terigu 1 karung yang besar, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas. Dan biasanya digunakan di toko-toko perhiasan atau pegadaian atau perbankan yang berurusan dengan emas. Volume atau isi. Volume adalah besaran isi dari suatu benda. Memiliki satuan ukuran yaitu liter, mililiter, sentimeter kubik, atau disingkat dengan cc atau cm pangkat 3. Untuk mengukur volume suatu benda biasanya menggunakan gelas ukur. Umumnya yang diukur adalah benda berupa zat cair. Berikut adalah contoh dari gelas ukur. Ukur bermacam-macam. Yang pertama seperti ini. Kalian pasti pernah melihat ya, apalagi yang perempuan atau misalkan yang laki-laki juga membantu ibu saat ingin membuat kue ya. Biasanya menggunakan seperti teko, lalu dia ada ukuran-ukuran yang menandakan banyaknya air atau minyak atau bahan-bahan cair lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan baik itu makanan ataupun lainnya.
Sedangkan jika di laboratorium, maka ada berbagai bentuk gelas ukur yang digunakan. Kalian bisa lihat bentuknya berbeda-beda dan fungsinya sebenarnya sama, yaitu untuk mengukur volume dari suatu zat cair. Berikutnya adalah wujud zat. Wujud zat itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah padat. Yang kedua adalah berwujud cair. Ketiga, berwujud gas. Sifat-sifat dari zat. Sifat yang pertama dilihat dari bentuknya. Untuk benda padat, bentuknya tetap. Maksudnya adalah, misal sebuah batu kita pindahkan ke dalam kantong baju, lalu batu yang sama kita pindahkan lagi ke dalam gelas, lalu batu yang sama kita pindahkan ke dalam tas, maka batu itu tidak akan berubah-ubah bentuknya, hanya tetap saja seperti batu yang awal. Itu membuktikan bahwa benda padat itu tetap. Sedangkan untuk benda cair, bentuknya ini berubah-ubah sesuai wadahnya. Ketika misalkan air contohnya, kita masukkan ke dalam botol, maka bentuknya menyerupai botol. Ketika kita pindahkan ke cangkir, maka bentuknya pun akan menyerupai cangkir. Dan seterusnya, dimanapun dia dipindahkan, maka bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Hal ini juga sama dengan wujud gas, di mana bentuknya pun berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian berdasarkan volumenya, benda padat juga memiliki volume yang tetap. Artinya sama seperti yang tadi dibentuk, ketika dia dipindahkan kemanapun, maka volumenya juga tidak akan berubah. Sedangkan untuk wujud zat cair, volumenya juga tetap. Artinya misalkan kalian pernah melihat di botol air mineral ya, di situ tertulis yang botol kecil 330 atau misalkan yang sedang 600 ml dan seterusnya. Ketika botol yang 330 ml itu isinya airnya kita tumpahkan ke gelas, maka volumenya tidak akan berubah. Kita pindahkan ke botol lain pun volumenya akan tetap. Tapi jika dia dipindahkan ke tempat yang lebih kecil, maka bukan volumenya yang berkurang, tapi dia akan tumpah. Tapi kalau kita berikan alas atau piring, lalu airnya jatuh tumpah ke situ dan kita kumpulkan lagi, maka volumenya tidak akan berubah. Sedangkan untuk benda gas, volumenya selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena ketika misalkan kita pindahkan satu dari gas, misalkan dari kita meniup balon, gasnya kita pindahkan ke tempat lain, maka gasnya itu akan mudah keluar, sehingga dia ketika dipindahkan ke tempat yang lain, volumenya pasti akan berubah. Berikutnya berdasarkan aliran. Untuk padat dia tidak ada aliran, tapi untuk benda cair, maka benda cair ini akan selalu mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Makanya air mengalir dari pegunungan menuju ke dataran rendah, seperti itu. Sedangkan untuk gas, mengalirnya dari daerah yang bertekanan tinggi atau daerah yang panas ke daerah yang bertekanan rendah atau dingin. Sehingga kita sering merasakan yang namanya angin, karena angin itu adalah udara yang bergerak. Nah,
udara adalah wujud dari gas. Maka kita juga bisa merasakan adanya angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung, dan lain sebagainya. Berikutnya tekanan. Padat tidak memiliki tekanan, sedangkan untuk benda cair ini menekan ke segala arah. Hal tersebut bisa kita lihat pada gambar di bawah, di mana ada sebuah botol yang dilubangi, maka lubang yang atas, paling atas, di situ ada 4 lubang. Makin ke bawah, maka pancuran airnya semakin panjang. Hal ini membuktikan bahwa ketika air dituangkan ke dalam botol tersebut, maka air yang paling bawah itu mendapatkan tekanan yang, lubang yang paling bawah ini mendapatkan tekanan yang paling besar, sehingga airnya memancur lebih panjang. Sedangkan yang di atasnya itu lebih pendek dan semakin pendek ke atas. Dan lama-lama yang habis duluan juga pasti yang ada di atas. Kenapa? Karena airnya mengalir dari botol tersebut keluar, sehingga permukaan air itu pasti akan turun dan akhirnya lubang tersebut akan berhenti mengalir ketika sudah tidak ada air lagi. Ya pula halnya dengan gas. Gas juga menekan ke segala arah. Kita bisa lihat seorang anak yang sedang meniup balon, atau kalian juga pasti pernah ya meniup balon. Balon ketika kamu dapatkan atau kamu beli itu tidak langsung menggembung, tapi bentuknya pipih. Lalu kita tiup, karena dia itu terbuat dari karet, maka dia akan melar ya, atau elastis. Sehingga ketika kita tiup, maka udara akan masuk. Nah, itu adalah wujud gas. Ketika udara masuk, maka udara akan menekan ke permukaan karet pada balon, sehingga balonnya makin lama makin besar, dan ketika sudah tidak pada batasnya, maka balonnya tentu saja akan meledak. Sekarang kita belajar mengenai perubahan wujud benda. Seperti yang sudah Pak Takim jelaskan sebelumnya, coba diingat-ingat ada berapa wujud zat? Ya betul, ada 3. Yang pertama adalah padat. Yang kedua adalah wujud cair. Yang ketiga wujud gas. Perubahan pertama yang kita pelajari adalah perubahan dari, ya sesuai dengan gambar, adalah dari gas menuju padat. Perubahan ini dinamakan dengan mengkristal. Itu contoh-contoh dari mengkristal, antara lain mengkristal. Yang pertama adalah turunnya hujan salju. Turunnya hujan salju merupakan bentuk dari mengkristalnya wujud gas, yaitu berupa titik-titik air di udara akibat cuaca yang dingin, sehingga gas tersebut akan berubah menjadi wujud padat. Proses pembentukan salju dengan cara mengkristal terjadi pada suhu yang rendah, yaitu sekitar -12 hingga -15 derajat Celcius. Berikutnya adalah contoh dari mengkristal, pembentukan jelaga pada knalpot kendaraan bermotor, di mana jelaga hitam pada knalpot merupakan zat karbon hitam hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar. Coba sebutkan, selain pada knalpot
kendaraan bermotor, jelaga hitam ini bisa terbentuk pada apa saja? Coba silakan tuliskan di kolom komentar. Lalu berikutnya bunga es pada freezer. Hal ini terjadi bukan karena kebocoran air pada freezer kalian atau freezer pada banyak freezer ya, tapi terjadi karena bunga es tersebut adalah perubahan udara yang terperangkap pada freezer sehingga dia menjadi padat atau menjadi bunga es dan akhirnya menempel pada permukaan freezernya. Karena pada udara masih terdapat titik-titik air sehingga hal ini bisa terjadi. Lalu pembuatan dry ice atau es kering. Es kering dibuat dari gas karbon dioksida yang dikompresi dan berubah menjadi padat pada suhu sekitar minus 50 derajat Celcius. Ini bisa kita buat menggunakan kantong apar yang seperti pada contoh. Kemudian perubahan wujud yang kedua adalah perubahan dari padat menjadi gas, seperti yang bisa kita lihat melalui panah berwarna biru. Perubahan ini dinamakan dengan menyublim. Contoh dari menyublim antara lain yang pertama adalah kapur barus. Kapur barus pasti pernah kalian lihat bentuknya seperti ini ya. Masih banyak bentuk yang lain, pada umumnya ada berwarna putih dan lain sebagainya. Biasa ditaruh di kamar mandi atau di lemari pakaian. Kapur barus ini digunakan untuk menghilangkan bau atau juga bisa untuk mengusir serangga. Kapur barus ini dikenal juga dengan nama kamper. Biasanya jika kita biarkan dalam kamar mandi atau di lemari, ini lama-kelamaan akan menjadi kecil dan habis akhirnya. Kenapa demikian? Karena ini adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Contoh berikutnya adalah es kering. Ini adalah salah satu bentuk dari menyublim. Es kering di sini adalah ketika es kering itu padat, lalu dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan kandungan karbon dioksidanya atau CO2-nya pada es kering tidak mencair, melainkan langsung berubah wujud menjadi gas. Nah, dry ice ini menyublim pada suhu minus 78 derajat Celcius di bawah tekanan atmosfer. Berikutnya adalah contoh dari menyublim adalah pewangi ruangan. Kalian pasti sering menggunakan ini ya, baik itu di rumah atau di mobil ya, atau di manapun. Pewangi ruangan tidak hanya memiliki bentuk cair yang disemprotkan, tapi juga ada pewangi ruangan yang memiliki wujudnya padat. Nah, pewangi ruangan berbentuk padat yang diletakkan pada suhu ruang lama-kelamaan akan mengalami proses penyubliman atau berubah menjadi gas, sehingga kita bisa merasakan aroma yang wangi untuk sementara.
dan kemudian ukurannya akan mengecil atau mengalami penyusutan. Kenapa sementara? Karena jika pewanginya sudah habis, maka tentu saja sudah tidak wangi lagi ya. Kemudian perubahan wujud yang ketiga, yaitu perubahan dari padat menuju cair, seperti yang kita lihat pada panah berwarna merah. Perubahan ini dinamakan dengan mencair. Tapi khusus untuk dari padat menjadi cair ada 3 nama, yaitu atau 3 sebutan ya, yaitu mencair atau bisa juga disebut meleleh atau bisa juga disebut dengan melebur. Yang sudah tadi Pak Takim sebutkan, bahwa perubahan wujud dari padat menjadi cair itu ada 3 nama. Yang pertama adalah mencair, yang kedua adalah meleleh, yang ketiga adalah melebur. Contoh dari mencair ini biasanya pada es batu yang akan berubah menjadi air ketika kita biarkan di suhu terbuka atau suhu ruang atau ketika dipanaskan. Lalu untuk yang meleleh ini biasanya pada benda yang berbahan lilin atau plastik yang ketika dipanaskan tentu saja lilin atau plastik akan berubah menjadi cair. Nah, ini biasanya kita sebut dengan meleleh, bukan mencair. Sedangkan untuk bahasa atau kata yang ketiga yaitu melebur, ini biasa digunakan pada benda logam yang berubah menjadi cair. Bisa besi, emas, perak, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan ketiganya? Yuk kita perhatikan. Untuk benda seperti es batu yang sudah menjadi air karena proses pencairan tadi, nah, ketika dia berada di suhu ruang, maka ketika air yang sudah berubah dari es batu menjadi air tadi di dalam suhu ruang, maka air itu tidak bisa langsung berubah menjadi padat kembali kecuali diperlakukan khusus dengan suhu yang tertentu, yaitu berapa ya kira-kira menurut kalian suhu atau titik beku air sehingga air itu bisa berubah menjadi batu kembali, es batu ya. Coba silakan tulis di kolom komentar pada suhu berapakah air akan berubah menjadi es batu. Sedangkan pada perubahan wujud dari padat menjadi cair yang biasa digunakan dengan kata meleleh atau melebur, ini akan memadat kembali ketika dibiarkan beberapa lama di suhu ruang atau dibiarkan mendingin begitu saja, maka dia akan kembali lagi menjadi bahan atau wujud semula. Contoh lilin ketika dipanaskan maka dia akan meleleh, lalu ketika apinya sudah tidak ada, panasnya sudah tidak ada, maka dia akan tetap kembali lagi menjadi lilin. Demikian pula halnya dengan plastik dan juga dengan logam. Perubahan wujud yang berikutnya atau yang keempat yaitu adalah dari cair menjadi padat.
seperti yang kita lihat pada panah berwarna biru. Perubahan ini dinamakan dengan membeku. Contoh dari membeku antara lain: air yang didinginkan di dalam freezer tentu saja akan berubah menjadi es batu. Nah, peristiwa air yang berwujud cair lalu kemudian menjadi es batu dinamakan dengan membeku. Cairan agar-agar atau jelly saat dipanaskan atau dimasak, ketika ditaruh di dalam wadah atau di dalam loyang, lalu kemudian menjadi beku dan kenyal karena penurunan suhu, itu juga dikategorikan sebagai peristiwa membeku. Dan itu contoh lain dari pembekuan atau peristiwa membeku adalah minyak goreng yang mengental saat cuaca dingin. Kemudian juga lilin yang meleleh setelah dipanaskan dan akan kembali mengeras. Jadi setelah dia meleleh, peristiwa itu mencair, lalu kembali lagi menjadi lilin dan mengeras, itu dikategorikan sebagai peristiwa membeku. Dan terakhir yang Pak Takim contohkan di sini adalah gula yang dilelehkan kembali beku setelah dibiarkan di suhu ruang atau diletakkan di lemari pendingin. Jadi kalian boleh coba, kalau gula putih ketika dipanaskan itu akan meleleh, kemudian dia setelah dibiarkan akan kembali lagi menjadi keras kembali. Nah, itu juga peristiwa dari cairan lalu menjadi keras atau padatan, itu disebut juga dengan membeku. Perubahan wujud yang kelima adalah perubahan dari cair menjadi gas, seperti yang kita lihat pada panah berwarna merah. Peristiwa ini disebut dengan menguap. Contoh peristiwa menguap antara lain merebus air hingga mendidih sehingga air atau benda cair berubah menjadi titik-titik air atau uap air, di mana air merupakan benda cair dan titik-titik air atau uap air merupakan benda gas. Peristiwa ini merupakan contoh dari menguap. Contoh berikutnya adalah menjemur pakaian basah. Ketika kalian atau ibu kalian atau siapapun sedang menjemur pakaian basah di bawah terik matahari, lalu kemudian pakaiannya menjadi kering, nah air dalam serat-serat pakaian tersebut akan menguap menjadi uap air karena bantuan dari sinar matahari yang panas. Kemudian para petambak garam, ketika pada panen garam, air laut ditembakkan pada tambak-tambak garam dan kemudian dibiarkan menguap karena panasnya matahari, lalu kemudian air laut yang menguap tersebut menyisakan garam sebagai endapan. Jadi peristiwa ini disebut juga dengan peristiwa menguap. Jadi air laut yang dikumpulkan oleh petambak garam, dia akan menghilang karena menguap tadi karena panasnya matahari.
Peristiwa lainnya dari peristiwa menguap yaitu contoh peristiwa evaporasi atau penguapan air di permukaan bumi, bisa dari danau, laut, sungai, dan lain sebagainya dalam proses siklus air. Kemudian juga peristiwa transpirasi atau penguapan air dari makhluk hidup, ini juga dari proses siklus air. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa simak video Pak Takim mengenai siklus air. Lalu kemudian bensin dan alkohol yang di ruang terbuka dibiarkan saja, maka lama-kelamaan dia akan habis atau hilang. Hal ini bukan karena sulap atau sihir, tapi karena bensin atau alkoholnya itu menguap. Peristiwa terakhir atau peristiwa keenam yaitu adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair seperti pada panah berwarna biru di nomor 6. Peristiwa ini dinamakan dengan mengembun. Contoh peristiwa dari mengembun antara lain yaitu terbentuknya titik-titik air pada tutup panci atau bisa saja ditutup gelas atau cangkir yang berisi air panas. Hal ini terjadi di mana titik-titik air yang berwujud gas tertahan oleh tutup panci dan adanya perbedaan suhu antara luar dan di dalam panci, sehingga terbentuklah embun di tutup panci bagian dalam tersebut. Kemudian titik-titik air yang terjadi di permukaan luar gelas yang dimana di dalam gelas terdapat atau berisi air es atau air dingin. Hal ini terjadi karena perbedaan suhu di dalam gelas dengan di luar gelas, di mana di dalam gelas lebih dingin daripada di luar gelas. Gas yang berada di luar gelas akan berubah cair ketika terkena suhu yang dingin dari dalam gelas. Peristiwa pengembunan lainnya antara lain peristiwa pembentukan titik-titik air atau embun di daun saat pagi hari. Kadang kita suka menemukan ya, ketika pagi hari padahal malamnya tidak hujan, tapi rumput atau daun-daun itu basah. Kemudian proses terbentuknya awan pada siklus air. Hal ini dikenal juga dengan nama kondensasi. Lalu titik-titik air yang terbentuk di kaca saat kita menghembuskan napas, itu juga merupakan bentuk pengembunan. Termasuk juga titik-titik air yang terjadi pada saat kaca mobil hujan ya, pada saat hujan di kaca mobil itu terkena AC mobil, maka terbentuklah titik-titik air di situ. Jadi menurut kalian dari apa yang sudah kita pelajari, apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud? Nah, betul. Karena adanya perubahan kalor atau panas. Itulah yang membuat wujud sebuah benda akan berubah, yaitu dengan melepaskan kalor dan juga menerima kalor. Oleh sebab itu, maka terjadilah perubahan wujud yang sudah kita pelajari yang ada 6 tadi. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan sebagai berikut, di mana pada peristiwa penerimaan kalor
di situ terjadilah peningkatan suhu, maka perubahan wujud yang terjadi adalah mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan pada peristiwa melepaskan kalor sehingga terjadi penurunan suhu, itu adalah perubahan wujud membeku, mengembun, dan mengkristal. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat di dalam sebuah gelas berisikan es batu dan juga air dingin. Kemudian ada titik-titik air yang akan muncul seperti pada gambar. Titik-titik air atau embun yang pertama adalah pada bagian ini. Bagian A, yaitu pada bagian atas permukaan tutup gelas. Lalu bagian kedua adalah atau bagian B, titik-titik embun di bagian bawah permukaan bawah tutup gelas. Lalu bagian yang ketiga adalah di bagian C, di embun atau titik-titik air itu muncul di permukaan atau dinding permukaan luar gelas. Nah, dari pernyataan tersebut atau dari gambar tersebut, menurut kalian di manakah terjadinya embun dengan peristiwa yang diilustrasikan tersebut atau yang pada gambar? Ya, betul. Titik-titik air atau embun akan muncul di bagian A dan C. Perhatikan gambar yang berikutnya. Pada kasus ini, pada dalam gelas terdapat atau berisikan air panas. Sama seperti kasus sebelumnya, maka di sini juga akan terjadi peristiwa pengembunan. Titik-titik air atau embun yang pertama adalah pada bagian ini. Bagian A, yaitu pada bagian atas permukaan tutup gelas. Lalu bagian kedua adalah atau bagian B, titik-titik embun di bagian bawah permukaan bawah tutup gelas. Lalu bagian yang ketiga adalah di bagian C, di embun atau titik-titik air itu muncul di permukaan atau dinding permukaan luar gelas. Nah, dari pernyataan tersebut atau dari gambar tersebut, menurut kalian di manakah terjadinya embun dengan peristiwa yang diilustrasikan tersebut atau yang pada gambar? Iya, tepat sekali. Pada peristiwa ini hanya terjadi di bagian B aja, ya, hanya di B aja. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah video materi zat dan perubahan wujud zat pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian ulangi kembali materinya. Jika kalian merasa belum paham, ditonton kembali dari awal video ini. Dan jika kalian sudah paham, semoga kita dapat mendapatkan manfaat dari materi ini. Demikianlah materi dari Pak Hakim untuk kesempatan kali ini. Silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Semoga kalian sudah memahaminya. Jika kalian masih bingung dan belum paham, silakan kembali lagi ke video awal mulanya ya. Selamat mengerjakan.
Terima kasih ya anak-anakku sekalian sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu di video-video pembelajaran Pak Takim berikutnya. Tetap stay tune in channel Pak Takim ya. Bye-bye.